Halo kawan-kawan Samuel, berjumpa kembali dengan saya, William Mambudi, analis teknikal dari Samuel Sekuritas Indonesia. Mari kita update kondisi teknikal terbaru pekan ini dimulai dari kondisi IHSG. Kalau kita lihat stok marketnya memang ini masih cenderung tertekan. Sepanjang April 2020, IHSG sama sekali tidak bisa breakout di atas 5.000 dan sekarang ini sudah mencapai angka 4.493. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini, tekanan bearish terjadi pada IHSG masih berpeluang menekan IHSG kembali uji level support 3.900-4.000. Sebenarnya nggak cuma IHSG. Kita perhatikan itu untuk sentimen bearish itu terjadi di seluruh dunia. Jadi di Asia, di Eropa, bahkan di Amerika ini pandemi corona outbreak-nya itu membuat sentimen global itu tidak bagus. Jadi memang tidak herankan kita masih mempertahankan bearish bias untuk pergerakan IHSG maupun saham-saham yang menjadi penggerak indeks ke depan. Bank Mandiri sebenarnya belum kemana-mana. Bank Mandiri itu masih ketahan pada level support kisaran 3.900 dan resistennya kita lihat itu bentuk pada angka kisaran 5.500 dan sejak saat itu sebenarnya Bank Mandiri ini seminggu terakhir nih masih belum kemana-mana, kira-kira di angka 4.300-an dan ini untuk doji-doji. Kami melihat di sini kalau untuk Bank Mandiri itu rada berat kalau dia untuk technical rebound. Kita perhatikan juga dengan saham BRI. Untuk banks di sini kita lihat BRI itu sebenarnya sudah technical rebound dari level 2.500. Dari 2.500 ini tercapai kira-kira pas akhir Maret 2020. Lalu kalau kita lihat 2 hari kemudian terjadi breakout yang cukup kencang sampai mencapai kisaran 3.600. Cuma sejak saat itu sampai hari ini BRI-nya itu masih berlanjut dalam downtrend line. Kalau kita lihat di sini downtrend line-nya ini sudah hampir mencapai kembali level support 2.500. Berarti dalam beberapa hari ke depan BBRI ini akan mencapai sesuatu yang genting. Apakah BBRI ini akan breakdown, berarti bear marketnya berlanjut, ataukah dia breakout, di mana downtrend line-nya ini akan patah, dan BRI masih bisa kembali berlanjut dalam tekanan bullish? Well, kita belum tahu untuk saat ini, jadi kita masih wait and see. Untuk saran kita saat ini sebaiknya hold position dulu, menunggu konfirmasi apakah terjadi breakdown level support atau breakout dari downtrend line. Jadi hati-hati untuk saat ini bagi kawan-kawan yang ingin melakukan trading BRI, kita semua masih melihat situasinya dulu dalam 1-2 minggu ke depan. Kita beralih ke Astra. Sedangkan Astra di sini, kita memperhatikan dalam sepanjang bulan April 2020 ini, Astra sebenarnya sudah tidak ada momentum cukup kuat. Pergerakannya itu tertahan pada kisaran level support 3.600 sampai sekitar 4.200. Jadi range-nya sangat tipis. Kami melihat di sini memang saham-saham blue chip yang tadi sudah kita sebut, dari bank sampai sekarang auto juga, pergerakannya kebanyakan cenderung berada dalam trading range. Jadi memang rada berat kalau IHSG mau diangkat, di mana saham-saham blue chip juga belum banyak pergerakan yang cukup berarti. Sekarang yang patut kita perhatikan, apakah level support 3.600 ini akan bertahan? Kalau ini tidak bertahan, itu berarti bear pressure pada Astra ini masih bisa lanjut. Jadi kalau kawan-kawan lihat, seperti halnya sepanjang bulan Maret ketika Astra itu dibanting, kita nih akan melihat apakah di akhirnya nanti Astra juga akan melanjutkan bear market. Jadi berarti tekanan jualnya akan terus berlanjut sampai di bawah 3.000. Ini kita memang harus berhati-hati. Kalau ini tidak bisa bertahan, level supportnya kita melihat tuh bear pressure berlanjut. Tetapi ada peluang. Kalau level support ini bertahan, kita bisa manfaatkan trading range pada Astra ini, yaitu mencapai balik ke 4.200-4.300. Apakah Astra akan kembali terbang, balik sampai level 6.000? Untuk saat ini memang cukup berat, karena kita melihat volume perdagangan Astra juga belum terlalu tinggi. Dan kelihatannya ini masih dominasi untuk tekanan bearish. Jadi hati-hati saja. Bagi yang ingin melakukan trading di Astra, kuncinya adalah trading range ini. Apakah dia akan berlanjut, ataukah akan jadi breakdown, di mana bear pressure akan kembali dominan. Hati-hati. Dan sekarang ada ICBP. Kita perhatikan untuk ICBP sepanjang pekan lalu itu masih melanjutkan momentum yang cukup tipis range-nya. Tipis gimana? Well, sepanjang April itu ICBP hanya berada dalam range antara 9.300 sampai di angka kisaran 10.600. Dan sekarang ini pola triangle-nya itu semakin lama semakin pendek range-nya. Kita memperkirakan kalau ICBP ini dalam waktu dekat, mungkin 1-2 minggu ke depan ini akan jadi breakout. Either dia breakout ke atas, ICBP berarti akan lanjut rally, ataukah breakdown. Breakdown ke bawah berarti akan kembali menguji level support ya, sekitar 8.200-8.300. Nah, ini memang kita harus hati-hati. Sekarang ini memang kalau untuk volume perdagangan CBP itu rada tipis. Tapi ya kita perhatikan, pola triangle ini juga sudah semakin sempit. Secara teknikal, biasanya pola triangle itu akan tidak bisa breakout sampai dia mendekati sekitar 2/3 dari sudut potongnya. Maksud kami,
makin ini akan ada penentuan. Level penentuannya ini mungkin dalam 1 minggu depan yang saya bahas tadi bisa menjadi penentu berat di ICBP, dan kami sebenarnya masih bias bearish karena kalau kita lihat itu dari awal tahun year to date ICBP itu cenderung ketekan yang kalau kita perhatikan di sini ICBP itu sampai minus 28% sempat. Jadi kami masih melihat kalau ICBP di sini pola triangle yang ini menjadi penentu ke depan. Bagi yang ingin trading ICBP, sebenarnya range-nya tidak terlalu bagus, jadi lebih baik tuh menunggu terjadi konfirmasi, either di breakdown ke bawah atau breakout ke atas, lalu setelah itu akan kami update juga technical. Jadi untuk saat ini sih sebaiknya hold posisi dulu. Belum ada momentum cukup jelas untuk pergerakan ICBP. Kita lihat kalau untuk tower di sini memang sudah menguji level resisten 890-900 sehingga ada peluang ini akan terjadi breakout. Kami masih menanti jika terjadi candle yang bisa ditutup di atas level resisten ini memberi indikasi bahwa tekanan bullish pada tower masih bisa berlanjut, sehingga kalau ini terjadi breakout dengan closing di atas resisten, ini memberi indikasi untuk masuk secara teknikal. Kita akan lihat bagaimana dalam beberapa hari ke depan. Lalu juga kami tertarik untuk saham Inco. Saham metal ini kalau kita lihat juga sebenarnya sudah berhasil technical rebound dari level 2090-2100. Sekarang ini masih sedikit tertahan pada kisaran level resisten 2700. Jelas kalau bisa break dari level resisten ini, tekanan bullish pada Inco masih bisa berlanjut dengan targetnya kita lihat bisa di angka 3200-3300. Lalu kita lihat juga beberapa emiten yang terkait dengan harga minyak seperti TPIA. TPIA ini sudah berhasil rally dari level support 5100, dan kalau kita lihat di sini pelan-pelan ini masih terus bergerak naik. Target resistennya kalau kita lihat ini masih ada ruang menuju level 9400 sehingga bisa diperhatikan upside potensial masih menarik. Yang penting ini uptrend line-nya ini tidak boleh patah sehingga masih ada peluang untuk bullish sentiment meneruskan pergerakan TPIA sampai resisten. Namun yang harus diperhatikan adalah saham yang bergeraknya tertekan seperti halnya harga minyak seperti Medco. Kalau kita lihat Medco ini nggak bisa break di atas level resisten 500 dan sekarang masih terus tertekan. Dua support yang bisa diperhatikan, pertama ada di level 370, kita lihat sini ada support minor, lalu ada support mayor berikut yang lebih rendah di 320. Waspada karena saat ini harga minyak dunia sebenarnya sedang bearish, jadi bisa saja untuk Medco ini masih berlanjut tertekan menuju level support. Dengan demikian update teknikal bersama saya William Mahmudi, analis teknikal senior dari Samuel Research Team. Sampai jumpa.